Hello Gabuters, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Arnold. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Phantom Thread yang dirilis pada tahun 2017. Film yang mengusung tema percintaan pada era 50-an ini bercerita tentang kehidupan seorang pria yang bernama Reynold. Reynold merupakan seorang perancang busana paling terkenal di Inggris pada era tersebut. Reynold merupakan seseorang yang sangat perfeksionis dengan karya yang ia buat hingga membuat kehidupan cintanya menjadi terabaikan. Hingga akhirnya dia bertemu seorang wanita yang dapat membuatnya jatuh hati. Siapa orangnya? Langsung saja, ini dia alur ceritanya. Film dimulai dengan menunjukkan wanita cantik bernama Alma yang sedang menceritakan mendiang suaminya yang bernama Reynold. Lalu film pun berlanjut di masa-masa mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Reynold yang memiliki nama panjang Reynold Woodcock ini merupakan seorang desainer di bidang fashion yang sangat terkenal di Inggris. Namun sampai saat ini Reynold yang sudah cukup berumur belum juga memiliki pendamping hidup. Ia memiliki prinsip untuk tidak menikah selama hidupnya. Ditambah ia adalah seseorang yang sangat perfeksionis dalam pekerjaannya. Hingga ia sama sekali tidak berpikir untuk menikah nantinya. Hari-harinya pun ia lalui dengan kesibukannya sebagai seorang desainer. Rumah mode Reynold yang bernama The House of Woodcock merupakan perancang busana untuk bintang film, sosialita, bangsawan, hingga pejabat negara. Di sana Reynold tidak bekerja sendiri. Ia bekerja bersama adik perempuannya yang bernama Cyril, serta beberapa karyawati lainnya. Suatu hari saat Reynold akan pergi ke kampung halamannya, ia menyempatkan mampir ke restoran kecil yang tidak jauh dari kampungnya. Di sana, ia bertemu dengan salah satu pelayan wanita yang bernama Alma. Kepolosan dan kecantikan Alma nampaknya membuat Reynold jatuh hati pada pandangan pertama. Kemudian mereka pun berbincang-bincang sejenak sambil menunggu makanan yang Reynold pesan datang. Seusai makanan Reynold datang dan sebelum Alma pergi, Reynold mengajak Alma untuk makan malam bersama. Dengan senang hati, Alma pun menyetujui tawaran Reynold tersebut. My name is Alma. Lalu pada malam harinya, Reynold pun menjemput Alma menggunakan mobil kesayangannya dan mereka pergi ke sebuah restoran mewah yang ada di sana. What do you think? It's quite good. Sambil menikmati makanan, Reynold bercerita banyak tentang dirinya. Reynold bercerita tentang mendiang ibunya yang menjadi inspirasi Reynold hingga dia bisa sesukses sekarang. Reynold juga menjelaskan alasannya mengapa ia masih melajang sampai saat ini. Seusai makan malam, Reynold lalu mengajak Alma untuk pergi ke rumahnya. Di sana, Reynold menunjukkan foto ibunya yang sedang menggunakan gaun pernikahan yang ia buat khusus untuk pernikahan ibunya yang kedua kalinya. Setelah mereka berbincang-bincang, Reynold mengajak Alma ke ruang kerjanya. Nampaknya di sini Reynold berniat untuk membuatkan gaun spesial untuk Alma. Saat sedang menyesuaikan warna dan ukuran gaun, datang adik Reynold yang bernama Cyril. Alma. Cyril. Lalu Reynold meminta bantuan Cyril untuk mencatat ukuran tubuh Alma. Semenjak saat itu, hubungan mereka pun semakin dekat. Alma kini tinggal bersama Reynold di rumahnya. Alma juga dijadikan model untuk gaun-gaun yang akan Reynold buat. Menurut Reynold, Alma adalah sosok yang sangat pas untuk dijadikan model, karena memiliki wajah yang cantik dan juga bentuk tubuh yang sangat profesional. Suatu hari, mereka pergi ke sebuah restoran. Terlihat Alma yang memakai gaun buatan Reynold. Pada malam itu, Alma terlihat sangat cantik dengan gaun tersebut, dan mereka pun kini menjalin hubungan lebih dari teman biasa. That's your room. Seiring berjalannya waktu, pemikiran mereka pun sering tidak sepemahaman. Alma menganggap kehidupan Reynold terlalu cerewet dan juga over teratur, yang membuat Alma sedikit risih dengan kehidupan Reynold tersebut. Karena sudah terlanjur jatuh cinta kepada Reynold, Alma pun tetap bersabar dan sedikit demi sedikit mencoba beradaptasi dengan kehidupan lelaki yang dicintainya tersebut. Hari-hari Alma pun ia lalui dengan kesibukannya sebagai seorang model.
mulai dari melakukan photoshoot hingga fashion show. Suatu hari, karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya tanpa memikirkan kesehatannya sendiri, Renault tiba-tiba jatuh sakit. Beruntung, ada Alma yang selalu setia menjaga dan merawat Renault yang sedang terbaring lemas karena sakit. Justru karena Renault sedang sakit, Alma merasakan sesuatu hal yang tidak ia dapatkan ketika Renault sedang dalam keadaan sehat. Alma merasakan kedekatan, keterbukaan, serta kehangatan di antara mereka berdua. Singkat cerita, Renault pun sudah kembali pulih dari sakitnya. Lalu ia memulai kembali kesibukannya sebagai seorang desainer. Renault mendapat kesempatan membuat gaun untuk putri Belgia yang akan melangsungkan pernikahan. Renault yang amat sangat sibuk dengan pekerjaannya membuat Alma merasa diabaikan, sehingga Alma memiliki sebuah ide untuk membuat kejutan yang akan ia berikan untuk Renault. Semua ide dan rencana itu pun Alma sampaikan kepada Cyril, adik Renault. Namun, ketika mendengar rencana Alma, Cyril pun memperingatkan Alma untuk mengurungkan niatnya karena sang kekasih sangat tidak suka diberi kejutan. Apalagi kejutan makan malam romantis seperti yang Alma rencanakan. Namun Alma mengabaikan peringatan dari Cyril dan akan tetap melanjutkan rencananya untuk membuat kejutan kepada Renault sang kekasih. Sepulang Renault bekerja, Alma pun menyambut Renault dengan senyuman hangatnya. Alma sangat berharap Renault akan suka dengan kejutan makan malam yang telah Alma siapkan spesial untuknya. Namun ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Sama seperti yang dikatakan Cyril, Renault tampak tidak suka dengan kejutan yang Alma berikan. Alma tentu sangat kecewa dengan sikap acuh Renault. Lalu Alma mengungkapkan kekesalannya kepada Renault yang Alma anggap tidak pernah ada untuknya. Alma juga berkata jika ia hanya dimanfaatkan oleh Renault dan hubungan mereka tidak jelas akan dibawa kemana. Karena kesal dengan pernyataan Alma, Renault pun mulai berkata kasar kepada Alma. Umpatan kata kasar itu membuat Alma sakit hati dan melempar serbet ke muka Renault. Lalu Alma pun pergi meninggalkan Renault. Keesokan harinya, karena masih kesal dengan ucapan Renault kemarin, Alma pun berniat meracuni Renault. Berbekal sebuah buku, Alma lalu mencari jamur beracun yang nantinya akan Alma campur ke dalam teh milik Renault. Beberapa saat kemudian, teh tersebut pun langsung Renault minum. Saat sedang mengecek gaun pesanan putri Belgia, Renault merasa tidak enak badan, hingga akhirnya Renault kehilangan kesadaran dan terjatuh menimpa gaun tersebut. Alma yang pura-pura tidak tahu lalu membantu kekasihnya masuk ke kamar. Rencana Alma berjalan sangat baik, hingga akhirnya kini Renault yang sedang sakit harus bergantung kepada Alma. Alma pun merawat Renault yang sedang sakit dengan sangat tulus dan juga telaten. Meski cara yang dilakukan Alma salah, bagaimanapun itu adalah cara satu-satunya agar mereka bisa dapat menghabiskan waktu hanya berdua. Di sisi lain, gaun yang rusak tersebut harus segera diperbaiki, karena gaun tersebut harus dikirim segera keesokan harinya pada pukul 9 pagi. Saat Renault tertidur, Alma pun juga ikut membantu memperbaiki gaun tersebut. Keesokan harinya, Renault pun kembali pulih dari sakitnya. Renault melihat Alma yang sedang ketiduran di sofa karena Alma begadang untuk menyelesaikan gaun yang rusak tersebut. Renault tampak sangat tersentuh dengan ketulusan Alma yang menjaganya saat ia sakit. Sehingga Renault menyatakan bahwa ia akan menikahi Alma. Prinsip Renault pun terpatahkan semenjak kehadiran Alma di hidupnya. Singkat cerita, Renault dan Alma pun akhirnya menikah. Di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Renault dan Alma pun mengikat janji suci sehidup semati. Alma terlihat sangat senang, begitu juga dengan Renault. Namun seiring berjalannya waktu, sifat Renault tidak bisa begitu saja Alma rubah. Apalagi usia mereka yang sangat jauh seringkali membuat mereka berbeda pendapat. Pada awalnya, Renault mencoba memahami pemikiran Alma yang sangat tidak sejalan dengannya. Namun lama-kelamaan Renault tidak bisa lagi membendung emosinya. Sehingga di depan Cyril, Renault kembali mengumpat kata-kata kasar yang membuat Alma sakit hati. Alma pun kembali tersinggung dengan perkataan Renault. Keesokan harinya, kembali Alma berniat akan meracuni Renault dengan cara mencampur jamur beracun tersebut ke dalam makanan Renault.
Namun saat makanan dihidangkan di atas meja dan dimakan oleh Reynolds, Alma di sini berterus terang bahwa makanan tersebut berisi racun yang dapat membuat Reynolds sakit. Namun racun tersebut tidak sampai mematikan. Hal ini ia lakukan semata-mata agar dapat lebih dekat dan terbuka kepada sang suami. Mendengar pernyataan Alma, Reynolds sedikit terkejut. Namun tak disangka-sangka, bukannya berhenti memakan makanan tersebut, Reynolds justru menghabiskannya. Karena melihat ketulusan sang istri saat berkata jujur, Reynolds pun kini kembali jatuh sakit. Namun bedanya, sakitnya kini Reynolds jalani dengan hati yang sangat bahagia. Begitu juga dengan Alma yang merasa sangat bahagia bisa merawat Reynolds. Hubungan mereka pun kini menjadi sangat harmonis. Film pun berakhir dengan kebahagiaan mereka berdua.